Oke, sekarang kita akan belajar tentang larutan elektrolit. Nah, karena larutan elektrolit ini terdiri dari dua kata larutan dan elektrolit, sehingga kita harus memahami terlebih dahulu apa itu larutan dan juga apa itu elektrolit. Oke? Nah, jadi larutan ini dia merupakan campuran homogen antara zat terlarut dan juga zat pelarut, dan di dalam larutan sendiri zat terlarutnya jumlahnya itu dia lebih sedikit dibandingkan dengan zat pelarut. Nah, jadi biasanya zat pelarut dia digunakan dalam larutan yang merupakan air, sementara zat terlarutnya dia berupa zat padat, cair maupun gas. Jadi zat pelarut dia itu biasanya dalam bentuk air, sedangkan untuk zat terlarut dia itu biasanya bisa padat, bisa cair, bisa gas. Nah, gitu. Jadi zat terlarut itu bisa semuanya, bisa padat, bisa cair, bisa gas, sedangkan zat pelarut biasanya itu umumnya itu hanya dapat berbentuk air gitu. Nah, sedangkan untuk elektrolit sendiri ini apa? Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk-bentuk ion, dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrolit. Nah, jadi ion-ion yang merupakan atom-atom ini dia bermuatan elektrik. Nah, jadi elektrik ini dia yang menyebabkan larutan itu dia dapat berupa larutan elektrolit, sehingga elektrolit ini dia bisa berupa air, dia juga bisa berupa asam, dan dia juga bisa berupa basa, ataupun dia juga bisa berupa garam maupun senyawa kimia lainnya. Nah, jadi elektrolit umumnya dia berbentuk asam, basa, ataupun garam gitu. Jadi elektrolit dia itu biasanya dapat ditemukan dalam senyawa asam, basa, ataupun garam gitu. Oke, next. Nah, jadi kita harus mengenal terlebih dahulu tentang larutan elektrolit. Nah, jadi asal mula larutan elektrolit pertama kali itu digagas, atau ide lahirnya larutan elektrolit berasal dari percobaan Svante August Arrhenius yang dimana dia mengatakan bahwa zat elektrolit dalam larutannya akan terurai menjadi partikel-partikel yang berupa atom atau gugus-gugus atom yang bermuatan listrik yang dinamakan ion. Nah, jadi ion-ion zat elektrolit tersebut selalu bergerak bebas, dan ion-ion inilah yang sebenarnya menghantarkan arus listrik melalui larutannya. Oleh sebab itu, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dan non-elektrolit juga didasarkan pada keberadaan ion dalam larutan yang akan menghantarkan arus listrik. Nah, jadi misalkan terdapat larutan NaCl, fasenya aqua atau larutan. Nah, menurut Arrhenius, dia akan terurai menjadi ion Na+, dan juga dia akan terurai menjadi ion Cl- gitu. Nah, ion-ion zat elektrolit tersebut selalu bergerak bebas, dan ion-ion inilah yang sebenarnya menghantarkan arus listrik melalui larutannya gitu. Jadi ion Na+ dan ion Cl- dia yang menghantarkan arus listrik. Oleh sebab itu, menurut Arrhenius, larutan elektrolit dan non-elektrolit juga didasarkan pada keberadaan ion dalam larutan yang akan menghantarkan arus listrik. Nah, jadi apabila dalam larutan terdapat ion, baik ion positif maupun ion negatif, maka larutan tersebut dia bersifat elektrolit. Nah, sedangkan jika larutan tersebut tidak terdapat ion, maka larutan tersebut bersifat non-elektrolit, sehingga Arrhenius menyimpulkan bahwa larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan untuk larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik gitu. Jadi, menurut Arrhenius, elektrolit berarti dia dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan untuk non-elektrolit berarti dia tidak dapat menghantarkan arus listrik gitu. Nah, selanjutnya hasil percobaan Faraday. Nah, jadi gagasan tentang larutan elektrolit juga lahir dari percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday. Nah, jadi berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan Faraday, dia mendapatkan hasil bahwa jika arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi proses elektrolisis yang menghasilkan gas. Gelembung gas ini terbentuk karena ion plus mengalami, jadi menurut Faraday, ion plus dia mengalami reduksi, sedangkan ion minus dia mengalami yang namanya oksidasi gitu. Nah, jadi sebagai contoh pada larutan HCl terjadi
karena reaksi elektrolisis yang menghasilkan gas H2 sebagai berikut. Nah, kita lihat bahwa HCl ini kan jika diuraikan dia menjadi H+ ditambah dengan Cl-. Nah, menurut Faraday, ion plus kan berada pada H+. Nah, ion H+ ini dia terjadi yang namanya reaksi reduksi. Nah, di mana berarti 2H+ ditambah dengan 2 elektron akan menghasilkan yang namanya H2 gitu. Nah, sedangkan untuk ion Cl-, untuk ion yang negatif, dia akan terjadi yang namanya reaksi oksidasi, di mana Cl- akan dioksidasi menjadi Cl2 dan juga ditambah dengan 2 elektron gitu. Nah, jadi untuk menurut Faraday sendiri, suatu senyawa jika dilarutkan akan terurai menjadi ion plus dan juga ion negatif, dan ion plus ini dia akan terjadi reaksi reduksi dan ion minus akan terjadi reaksi oksidasi. Nah, di mana ion plus ini dia akan menghasilkan gas hidrogen jika HCl, dan juga ion Cl ini dia akan dioksidasi menjadi ion atau akan dioksidasi menjadi gas klorin gitu. Nah, sehingga dari penjelasan dua ahli Arrhenius dan juga Faraday, kita dapat menyimpulkan bahwa larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit berasal dari reaksi kimianya gitu. Nah, ya kan berdasarkan contoh yang tadi bahwa NaCl ini dia jika dilarutkan dalam air, ingat NaCl jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion positif dan juga ion negatif. Dan ion positif ini biasanya kita dinamakan sebagai kation, sedangkan ion negatif kita namakan sebagai anion. Nah, larutan NaCl dia termasuk dalam larutan elektrolit dikarenakan dia bisa terurai menjadi ion positif dan juga ion negatif. Namun, jika contoh selain larutan NaCl, misalnya yaitu larutan gula. Larutan gula dengan rumus senyawanya yaitu C12H22O11. Nah, jika dia dilarutkan dalam air, dia akan tetap menghasilkan C12H22O11. Dia tidak mengalami ionisasi. Nah, jika gula dilarutkan dalam air, molekul-molekul gula tersebut tidak terurai menjadi ion, tetapi hanya berubah wujud. Nah, jadi berubah wujud ini, misalkan gula yang tadinya direaksikan di sini dalam bentuk padat, gula dalam bentuk padat, dia dilarutkan dalam air, dia akan mengalami perubahan wujud dari padat ke larutan. Nah, jadi dari solid ke aki gitu. Nah, sehingga larutan gula ini dia termasuk larutan non-elektrolit gitu, dikarenakan jika gula dilarutkan dalam air, dia hanya berubah wujud dari padat ke larutan, tetapi dia tidak mengalami peruraian atau tidak mengalami reaksi ionisasi gitu. Nah, jadi contoh lainnya dalam larutan elektrolit itu ialah larutan garam dapur, larutan cuka, larutan asam sulfat, dan air laut. Nah, sedangkan contoh larutan elektrolit adalah larutan urea, larutan alkohol, dan juga larutan glukosa. Nah, jadi teman-teman, untuk sepengetahuan teman-teman bahwa, jadi kesimpulannya, elektrolit itu dia umumnya dia dapat berbentuk asam, basa, ataupun garam gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis larutan elektrolit. Nah, pertama, berdasarkan kuat lemahnya daya hantaran listrik, larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah gitu. Jadi, berdasarkan kuat lemahnya daya hantaran listrik, teman-teman, larutan elektrolit dibagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan juga larutan elektrolit lemah gitu. Nah, larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang mengalami ionisasi sempurna. Larutan elektrolit kuat dia mengalami ionisasi sempurna sehingga derajat ionisasinya yaitu sebesar 1 gitu. Nah, jadi derajat ionisasi dilambangkan seperti alfa. Jadi untuk elektrolit kuat karena dia mengalami ionisasi sempurna sedangkan sehingga
derajat ionisasinya yaitu sebesar 1. Sedangkan larutan elektrolit lemah adalah larutan elektrolit yang mengalami sedikit ionisasi atau terion tidak sempurna, sehingga derajat ionisasinya adalah alfanya itu dari 0 sampai 1 karena dia hanya mengalami sedikit ionisasi. Nah, jadi berikut ditampilkan perbedaan antara larutan elektrolit dan juga larutan elektrolit antara larutan elektrolit kuat dan juga elektrolit lemah. Nah, di sini dapat dilihat bahwa untuk elektrolit kuat, dia itu biasanya terdapat pada asam kuat, basa kuat, dan juga merupakan garam-garam dari asam basa kuat gitu. Sedangkan untuk elektrolit lemah berarti berasal dari asam lemah, basa lemah gitu. Sedangkan untuk elektrolit kuat, biasanya jumlah konsentrasi molaritasnya besar, sedangkan untuk elektrolit lemah, jumlah konsentrasi molaritasnya kecil. Nah, jadi untuk elektrolit kuat juga jumlah ionnya banyak. Contohnya kayak gini nih. Untuk NaCl. NaCl dia terionisasi kan pastinya akan menghasilkan Na+ dan Cl-. Nah, di sini jumlah ionnya 2. Tetapi untuk contoh dari elektrolit lemah, biasanya contohnya kayak gini nih. CH3COO- CH3COOH diuraikan nanti akan menghasilkan yang namanya CH3COO- ditambah dengan H+, ya kan? Nah, jadi untuk perbedaan dasarnya juga teman-teman harus tahu bahwa untuk NaCl dia hanya dipisahkan oleh satu anak panah, tetapi untuk elektrolit lemah dia itu dipisahkan oleh 2 anak panah gitu. Jadi kayak anak panahnya bersifat bolak-balik gitu. Nih, kayak gini nih. Ke sini dan juga ke sini. Jadi, misal di sini yang tadi CH3COOH, berarti nantinya di sini CH3COO- ditambah dengan H. Nah, jadi kayak untuk elektrolit lemah kan dia kan asam lemah dan juga basa lemah, sehingga dia mengalami yang namanya keseimbangan gitu. Jadi kan reaksi keseimbangan larutan kan berarti harus dipisahkan oleh tanda anak panah bolak-balik gitu kan. Gitu. Perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah juga pada arah reaksinya gitu. Jadi kalau misal untuk elektrolit kuat hanya arahnya gini aja kan, tetapi untuk elektrolit lemah gini. Nah, setelah itu untuk derajat ionisasi untuk elektrolit kuat yaitu 1 dikarenakan elektrolit kuat dia lebih terionisasi sempurna, sedangkan untuk elektrolit lemah derajat ionisasinya dari 0 sampai 1 dikarenakan dia sedikit ionisasi atau terion tidak sempurna gitu. Nah, sedangkan untuk elektrolit kuat dia nyala lampunya itu sangat terang seperti yang ini. Nah, jadi untuk elektrolit kuat dia nyala lampunya sangat terang, sedangkan untuk elektrolit lemah dia nyala lampunya itu redup atau mati. Nih. Sedangkan untuk gelembung, kalau misal untuk elektrolit kuat dia itu banyak terdapat gelembung, sedangkan untuk elektrolit lemah dia hanya sedikit terbentuk gelembung gitu. Jadi untuk secara praktik. Nah, jadi perbedaan elektrolit kuat dan elektrolit lemah secara praktik yaitu pada elektrolit kuat dia nyala lampunya sangat terang, sedangkan untuk elektrolit lemah dia hanya nyala lampunya redup atau mati. Sedangkan untuk elektrolit kuat dia banyak terdapat gelembung gitu, banyak terbentuk gelembung, sedangkan untuk elektrolit lemah dia sedikit terbentuk gelembung atau bahkan dia tidak terbentuk gelembung tetapi lampunya nyala atau redup gitu. Nah, jadi yang tadi yang ini sekian untuk perbedaan antara elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, berikutnya yaitu perbedaan untuk larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Nah, jadi untuk larutan elektrolit sendiri, jadi untuk larutan elektrolit dan untuk non-elektrolit tersendiri, pertama-tama dia pastinya dia memiliki karakteristik sifat yang berbeda. Nah, jadi perbedaannya seperti kayak gini nih. Untuk larutan elektrolit, dia yang pertama pasti semua larutan elektrolit dia pastinya dapat menghantarkan listrik, tetapi untuk non-elektrolit dia tidak dapat menghantarkan listrik gitu. Nah, mengapa dia tidak dapat menghantarkan listrik? Karena dia tidak dapat terionisasi gitu. Nah, selanjutnya untuk larutan elektrolit dia memiliki derajat ionisasi yang berkisar antara
0 sampai 1. Setelah itu jika dinyalakan uji daya hantar listriknya, gelembung gas yang dihasilkan banyak dan juga lampu menyala. Udah dijelaskan tadi. Dan juga penghantar listrik yang baik. Jadi larutan elektrolit ini dia merupakan konduktor gitu. Selanjutnya untuk derajat ionisasinya 1 atau mendekati 1 gitu. Nah, untuk non-elektrolit pastinya berarti dia tidak dapat menyalakan lampu dan dia tidak menghasilkan gelembung pada elektroda karena tidak dapat menghantarkan listrik. Nih, kita lihat bahwa pada non-elektrolit lampunya padam, lampunya mati dan juga gelembung yang dihasilkan sedikit atau bahkan tidak ada gitu. Dan juga dia itu tidak dapat terionisasi atau dia itu tidak menghasilkan ion plus dan juga ion minus, dia tidak menghasilkan gitu. Nah, selanjutnya, jadi non-elektrolit juga dia tidak dapat menyalakan lampu dan tidak menghasilkan gelembung pada elektroda karena tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, derajat ionisasi untuk non-elektrolit yaitu 0. Dikarenakan dia itu tidak mengalami reaksi ionisasi sehingga derajat ionisasinya 0. Nah, jadi contohnya ialah larutan gula, larutan alkohol, dan juga larutan urea gitu. Oke, jadi cukup sekian untuk pembahasan mengenai larutan elektrolit dan larutan